Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin di mana saja berada, kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Apa kaffah itu? Artinya keseluruhan. Jadi kita sebagai umat yang beriman harus melaksanakan Islam secara keseluruhan. Itu berarti minimal kita di dalam kehidupan bersosial, kehidupan bernegara dan beragama, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hukum Islam yang berjalan di muka bumi ini. Tetapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Tidak berjalan secara kaffah. Ketika kita lagi melaksanakan sholat, maka hukum Islam yang kita gunakan. Sementara di dalam kehidupan bersosial bernegara bukan hukum Islam yang digunakan. Kenapa seperti itu? Terutama yang terjadi di negara kita, negara Indonesia tercinta ini, bukan hukum Islam yang berjalan, tetapi hukum Pancasila. Kenapa seperti itu? Itu karena kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya hasil perjuangan orang Islam saja. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama. Jadi ini adalah hasil kerjasama seluruh agama yang ada di Indonesia, hasil kerjasama seluruh suku yang ada di Indonesia. Sehingga para pemimpin pendahulu pendiri Indonesia mengambil jalan tengah. Dibuatlah hukum Pancasila sebagai penengah supaya di Indonesia terjadi kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan, begitu. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran tadi, kalau kita sebagai umat muslim, mungkin harapan kita adalah hukum Islam lah yang berlaku di Indonesia ini. Karena ayat tadi, ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan seharusnya seperti itu. Tapi kita juga mungkin merupakan sebagai warga negara yang baik, harus mendukung pemerintahan yang sah yang ada di negara kita, negara Indonesia tercinta. Dan pemerintah pun harus bisa bersikap adil kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh elemen bangsa, kepada seluruh suku, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, mungkin sekarang banyak ketidakadilan yang terjadi di negara kita ini. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya mungkin karena ketidakadilan itu
kurangnya pemahaman kita sebagai bangsa Indonesia di dalam masalah hukum kenegaraan, di dalam masalah ajaran agama, sehingga terjadi ketidakadilan. Jadi artinya terjadi ketidakadilan baik dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, hubungannya dengan faktor akhlak. Sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai warga yang baik? Apalagi kita sebagai umaro misalkan, ataukah sebagai ustadz, ataukah sebagai guru, maka yang harus kita bina yang paling utama adalah masalah akhlak. Berikan generasi muda kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita pemahaman tentang ilmu agama yang baik dan benar. Berikan anak saudara kita pemahaman tentang cara berbangsa dan bernegara. Berikan pelajaran anak kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita tentang masalah toleransi beragama, saling hormat menghormati antara agama, saling hormat menghormati antara suku. Karena Indonesia itu berbagai macam suku dan kebudayaan yang berbeda, sehingga kita harus memiliki rasa saling hormat menghormati supaya tetap tegak NKRI. NKRI harga mati. Apapun yang terjadi, NKRI harus kita dukung. Tetapi yang paling utama adalah kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perkuat iman dan keyakinan kita masing-masing sebagai umat yang beragama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, supaya Indonesia tetap bersatu, kokoh, menjadi negara maju dan besar, pemimpinnya adil dan makmur, pemimpinnya adil, rakyatnya menjadi makmur dan bijaksana. Semua ada kerjasama untuk membentuk suatu negara yang bersatu, adil dan makmur. Itulah harapan kita semua. Marilah kita berdoa masing-masing di dalam hati. Ya Allah, berikanlah kejayaan, kemakmuran negara tercinta bangsa Indonesia ini, dan kami sebagai rakyat meminta supaya memiliki para pemimpin umaro yang adil, bijaksana, melindungi seluruh rakyatnya tanpa memandang status kita sebagai apa. Yang penting kita sama-sama sebagai warga negara yang baik, dan kita sebagai umat Islam tegakkanlah syariat Islam. Artinya bukan berarti kita mau mengganti hukum Islam, bukan berarti kita mau mengganti hukum Pancasila, bukan. Hukum Pancasila harus kita dukung tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi di sana minimal kita amalkan syariat Islam, terutama di dalam keluarga dulu, saudara, anak-anak, masyarakat terdekat kita, laksanakan hukum Islam. Bagaimana cara berumah tangga yang Islami, bagaimana cara bertetangga yang Islami, semua kita praktekkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dekat dengan kita dahulu, supaya tercipta kemakmuran, keadilan di negara tercinta Republik Indonesia ini. Dan kita harus ingat bahwa kita memiliki kewajiban untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Rasulullah SAW, juga patuh atau taat kepada para umaro, pemimpin kita yang ada di negeri kita ini. Lihat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulmu dan ulil amri minkum, di antara kalian semua. Siapa ulil amri? Adalah pimpinan yang ada di dalam lingkungan kita. Minimal kalau dalam keluarga adalah kepala rumah tangga, harus dihormati oleh sama istri dan anaknya.
Kalau di lingkungan RT mungkin RT harus kita taati. Lebih jauhnya mungkin pemerintah. Maka kita mau tidak mau, karena kita diam di Indonesia, harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia tercinta ini. Dan pemerintah pun harus bisa bersikap adil supaya tercipta masyarakat yang adil dan makmur sejahtera. Itulah mungkin yang saya sampaikan terkait dengan masalah hukum yang berada di negeri kita ini. Kita harus dukung untuk tegaknya NKRI. Tanamkan dalam hati rasa cinta kepada negara kita, tapi kita juga harus melaksanakan syariat Islam minimal dalam keluarga dulu. Rupanya sekian, mudah-mudahan amal manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.